Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua golongan orang yang tidak wajib menjawab salam, Bu. Siapa saja itu? Yang pertama yaitu orang yang sedang tidur atau yang otak dan pikirannya itu sedang tidak sejalan dengan hati. Kemudian golongan yang kedua yakni orang yang pikiran dan otaknya itu terganggu. Kalau bahasa Inggrisnya itu the edan lah, atau gila gitu. Jadi saya ulangi, insya Allah sing hadir teng mriki itu tidak termasuk dua golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabatin. Al-hadis. Puja marilah kita panjatkan ke zat Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya, dari zaman purba sampai zaman serba ada, dari zaman unta sampai zaman Toyota, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji marilah kita panjatkan ke zat Allah Rabbul Izzati yang tiada henti-henti memberikan kepada kita rizki, baik itu berupa istri, dari mulai Mbak Dewi, Mbak Depi, Mbak Fitri sampai Mbak Umi yang insya Allah sudah pada mandi. Syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur, yang tiada henti-hentinya selalu mengatur dan memberikan rizki berupa donatur dan tanah yang subur, dari mulai tukang cukur, tukang bubur sampai tukang gali kubur. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dan tidak akan pernah terlupakan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, pun ngantuk dereng? Insya Allah dereng ke Bu. Jadi di mana-mana nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, maka kita itu dianjurkan untuk menjawab dengan bacaan Allahumma sholli alaihi. Kayak gitu ya. Siap nggih Bu? Siap nggih Pak? Saya ulangi, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang banter, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pemuda, para pemudi, wabil khusus Pak RT, Pak Soeharto nggih, dan semua para panitia yang berjibaku dalam terselenggaranya ini acara. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu. Halo. Halo. Nek kula niku nyauri ibu-ibu sedanten kali bapak-bapak dengan kata halo, jawab hai. Siap nggih Bu? Terus nek kula jawab manggil hai, ibu jawab halo. Siap Ibu? Siap. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Halo halo hai. Hai hai halo. Hai hai halo. Hai 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 halo. Hai 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 halo halo hai. Halo halo hai. Wah. Kuyan nggih Bu? Ben boten ngantuk nggih Bu? Sebenarnya Ibu hadirin rahimakumullah, saya duduk di depan ini itu malu. Saestu kula niku malu, izin. Seharusnya yang duduk berbicara di forum sebesar ini itu minimal profesor. Sedangkan saya provokator. Ya walaupun saya itu dikatakan profesor, mungkin protolan pemuda longor. Gini-gini juga jelek-jelek kayak gini juga saya itu sarjana Bu. Sarangan saja kemana-mana. Hadirin rahimakumullah. Di malam yang spesial ini, di malam yang luar biasa ini, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal itu terjadi fenomena yang sangat luar biasa. Jauh sebelum tahun 2024, 1543 atau 53 yang lalu itu telah lahir Nabi yang agung, manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya Ibu bapak hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi, peringatan pengajian, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain itu kalau bisa setiap hari. Agar apa? Tujuannya agar penceramah-penceramah itu laris. Sesering mungkin kita mengadakan pengajian, agar apa?
agar kita selalu diingatkan kembali dan terus diingatkan kembali kepada sirah nabawiyah, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cermin kehidupan, cermin contoh yang baik bagi manusia, dan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya itu bukan ulama, bukan kiai, tapi saya adalah santri yang sedang mengaji. Jadi zaman sekarang itu ibu bapak hadirin rahimakumullah, zaman yang mana kita itu sudah jauh dari air mata air atau sumber mata air. Zaman Rasulullah itu adalah zaman yang dimana pada saat itu mata air, sumber mata air dalam kurung Rasulullah itu ya, Rasulullah itu ibaratnya mata air yang sangat jernih, yang sangat bersih, yang sangat bening. Sedangkan kita itu adalah sungai-sungai kecil yang jauh ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Bahkan mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, mungkin di antara kita sebagian ada yang bukan hanya sekedar sungai-sungai kecil, tapi sudah menjadi comberan, sudah menjadi apa? Sapiteng. Wallahu alam. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah itu merupakan sumber mata air yang sangat jernih, sangat bersih, sedangkan kita itu sangat kotor, jauh. Nah, makanya kita selalu membenahi diri agar terus semakin baik dan semakin baik. Karena yang kita harapkan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para pemuda-pemudi itu menjadi pemuda-pemudi orang-orang yang apa? Yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan apa? Yang perintis bukan yang pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang penggerak bukan penggertak, dan jadi orang yang ahli zikir bukan orang yang tukang kintir, dan menjadi orang yang ahli Al-Quran bukan orang yang suka pacaran. Teng mriki enten tiang-tiang setri sing napa, tiang-tiang nom mungkin jarang boten rawuh. Sebagian besar kula ningali bapak-bapak, ibu-ibu sing insyaallah pun berpengalaman tentang kehidupan daripada saya. Hadirin rahimakumullah, mengutip sebuah hadis dalam kitab Tangkihul Qaul, di sana dikatakan, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, duduk di tempat ini, duduk di majelis ilmi, duduk di tempat ilmu, jangan sampai lama-lama, 1 jam saja. Itu kata Rasul, itu lebih baik, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada membebaskan atau memerdekakan 1000 budak. Ibu ngertos budak boten? Ngertos boten?
Boten. Halo. Hai. Nah, jadi pada masa itu ada seorang budak-budak itu ya, kalau zaman sekarang itu pembantu atau jangan pembantu ya, pokoknya hewan yang bisa dijual belikan. Jadi manusia tapi dijual belikan pada zaman itu. Mungkin harganya bisa jadi 100 juta, 200 juta, bahkan lebih pada zaman semono itu. Nah, kita itu duduk sejam saja di tempat majelis ilmi itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Berarti 1000 dikali 100 juta niku pinten Bu? Enten samiliar enten. Enten 1 triliun enter. Wallahu alam. Kuatah banget pahala yang akan didapatkan kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmi, majelis zikir, majelis sholawat, majelis lain-lain. Karena apa? Karena di sana itu insya Allah tempat tersebut itu diberkahi oleh Allah, tempat tersebut itu diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari mara bahaya, terhindar dari banjir, terhindar dari gempa bumi dan lain sebagainya, sehingga tentram ayam loh Cinawi, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin rahimakumullah. Ngendikane Gusti Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya kita itu diwajibkan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Kita diwajibkan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana caranya untuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Di sana diterangkan, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Nabi Muhammad, jikalau di antara ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semua itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Kanjeng Nabi. Ikutilah Nabi Muhammad dari berbagai aspek kehidupan, dari berbagai aspek perjalanan kehidupan itu semua ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu menjadi anak-anak, bisa dicontoh untuk anak-anak zaman sekarang. Mohon maaf, beliau niku, Rasulullah niku orang yang ketika dalam masa kandungannya itu sudah ditinggalkan oleh seorang ayah. Dan di umur ke-5 tahun atau 6 tahun itu beliau sudah ditinggalkan oleh seorang ibu, menjadi orang yang yatim piatu. Tapi apa? Beliau itu tetap bersabar, padahal posisi beliau itu merupakan anak kecil yang belum tahu apa-apa. Anak kecil yang ngapunten ya, mungkin di zaman sekarang dibandingkan Nabi Muhammad sama anak-anak zaman sekarang itu jauh. Mungkin ibu-ibu kalau ben niku di umur 6 tahun tasih nopo Bu? Tasih ngarit nopo ngempeng? Tasih jajan cendol penginan ya, tasih jajan cendol. Tapi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena sangat penyabar, karena sangat tangguhnya beliau niku ditinggalkan oleh seorang ibu dan bapaknya di umur 6 tahun. Nah niku bocil-bocil niku berarti perkiraan umur 6-7 tahunan. Nggih tasih ngoten niku. Ki Rasulullah niku penyabar, penyantun, selalu menyayangi yang lebih kecil, selalu menghormati yang lebih tua. Masya Allah. Halo,
Hai. Tasih nggih Bu, tasih semangat nggih Bu. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli. Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah. Ngapunten kula niku ceramah niku nggih nembe niki Bu. Kula niku dereng wonten pengalaman apapun. Nah, walaupun nanti tanggal 17 Maulud saya itu insya Allah berangkat ke Bandung, ke Majalaya untuk mengisi pengajian Maulid Nabi sama. Kemudian setelah itu saya berangkat ke Malaysia mengisi pengajiannya khitanan Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Nggih Bu, ngapunten yang guyon nggih Bu. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa tadi? Seluruh aspek kehidupan itu sudah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau beranjak di umur dewasa dan menikah di umur 25 tahun, dan itu sebagai contoh bagi para pemuda, para pemudi yang sudah di umur 25 tahun, itu disunahkan untuk segera menikah di umur 25 tahun. Walaupun yang bicara di depan ini juga sudah 26 tahun belum menikah. Tapi gak masalah. Nah, di umur 25 tahun beliau menikah. Dan apa yang terjadi ketika di rumah tangga beliau? Beliau itu selalu romantis, tis pokoknya. Aisyah. Terhadap garwo, terhadap istrinya itu. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berumah tangga itu tidak pernah menyakiti dengan kata-kata, dengan tingkah laku, apalagi dengan gerakan tangan, tidak pernah. Nabi Muhammad itu selalu memanggil istrinya itu dengan panggilan ya Khumairo, atau wahai yang pipinya kemerah-merahan. Kira-kira Bapak Ibu ngoten napa boten? Suami ibu ngoten napa boten? Wah. Insyaallah sabareng pengajian niki mangke wangsul niku assalamualaikum ya Khumairo. Nah, biasanya manten anyar sing wonten teng ajeng niku, nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu terlihat romantis. Bahkan suatu ketika Siti Aisyah itu membuat suatu wedang atau minuman, ya bahasa Inggrisnya itu ya the minuman. Jangan the wedang, ya benar wedang. Suatu ketika itu Nabi Muhammad Siti Aisyah itu membuat suatu minuman dan melakukan kesalahan, yaitu memasukkan sebuah garam, bukan percikan-percikan gula, tapi malah garam yang dimasukkan. Ketika Rasulullah datang dari peperangan atau dari pekerjaannya, ya Khumairo, apakah ada minuman yang bisa saya minum? Sebentar ya Rasulullah, saya bikin. Dibikin minumannya itu. Orang dijajal sih, langsung bikin minuman, terus dimasukkanlah garam. Setelah itu diaduk dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tanpa basa-basi karena lagi ngelak, jadi langsung aja diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika diminum, apa yang terjadi? Rasulullah dalam pikirannya, Masya Allah, ini asin banget ya Allah. Ini asin banget, ini minuman apa? Asin, Masya Allah. Tapi apa? Rasulullah itu tetap tersenyum. Dan Siti Aisyah pun terheran-heran. Lah, Kanjeng Nabi nopo kok tersenyum konten niku?
Boten biasanya kan kula niku nek ngombe napa mimi niku nggih bareng-bareng kali jenengan. Wah nggih. Akhirnya Siti Aisyah melu ngombe. Melu ngombe. Dan ternyata ketika Siti Aisyah itu meminum dan sungguh kagetnya Siti Aisyah, ya Allah ya Rasulullah, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa minuman ini terlalu asin? Kenapa Anda tidak marah kepada saya? Jawaban Kanjeng Nabi luar biasa. Wahai ya Humairah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan kekeliruan. Wes rapopo asin-asin kayak gini ya tetap seger kok. Masya Allah. Mata niku Rasulullah bisa diaplikasikan kepada ibu bapak sing bikin jangan nopo teh nopo kopi, tapi ojo digawe-gawe, sengaja dikei nopo kei garam. Nah buatan nggih, bahkan berikan yang terbaik untuk seorang suami gitu kan. Itu contoh daripada Rasulullah ketika beliau berumah tangga, selalu mengatakan hal-hal yang baik, tidak menyakiti istrinya, tidak menyakiti siapapun itu, bahkan menjadi sesosok orang tua itu selalu memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke tadi bahwa zaman sekarang itu zaman apa? Zaman yang sangat keruh. Zaman yang sangat keruh, jangan yang sangat jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kira-kira ne banyu niku seumpama keruh, nopo sing enten teng isine niku nopo ketinggalan nopo boten? Banyu keruh niki kotor, sesuatu yang ada di dalamnya itu kelihatan apa tidak? Tidak enggak. Iki bener, iki atos opo lembut, niki bunder nopo kotak, niki panjang nopo pendek, boten cetok, laras nggih, boten cetok. Zaman keruh seperti kota niku masih dipertanyakan, niki halal nopo boten, niki bener nopo salah, niki kiai nopo sanes. Termasuk wong sing nyekel mik niki nggih perlu dipertanyakan niki kiai napa sanes. Bahkan ngapunten tadi MC ngendikan napa Ustadz Haji, kurang niku dereng haji. Amin. Tapi alhamdulillah haji niku teng sekolahan ping kalihin kula. Teng ajeng masjid niku muter-muter masjid niku. Pun kali. Tapi nek tindak teng masjid niku dereng, teng Mekah niku dereng. Jadi kula niku sanes ustadz, sanes ulama, sanes kiai, tapi tasih santri. Jadi santri niku bu boten penak, berat jadi santri niku. Kenapa? Santri itu singkatan daripada sin, nun, ta, ro. Saya ulangi apa? Sin, nun, ta, ro. Lebih keras lagi, sin, nun, ta, ro. Santri. Jadi kriteria dari seorang santri itu ya sinnya itu berarti salikun ilal akhirah, orang yang mengambah perjalanan menuju akhirat. Jadi harus ditekankan seorang santri itu ya meninggalkan hal-hal duniawi, meninggalkan pacaran, meninggalkan harta benda. Tapi bukan artinya orang tersebut itu harus jauh dari dunia, tidak. Tapi meletakkan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Kayak gitu ya Bu. Kemudian santri itu harus menjadi apa? Naibun anil ulama, pengganti daripada ulama. Walaupun tidak semua santri itu menjadi ulama, tidak semua santri itu menjadi kiai, tapi kiai dan ulama itu pasti pernah menjadi santri. Terus kalau bukan santri, siapa lagi yang terus ke kiai?
maksud cah SMP, cah SMA sing napa sing dolanan niku gear karo motor-motor niku ikan boten pas nggih. Jadi nopo, jadi seorang santri itu ya naibun anil ulama, pengganti dari para ulama. Jadi mohon maaf nih Ibu, mohon maaf ini Bapak, di zaman keruh ini kita itu perlu membangun para pemuda, para pemudi agar apa? Agar selalu berbuat baik, bekerja sama dalam hal-hal positif, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena mohon maaf di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang tawuran gara-gara masalah bal-balan. Banyak orang yang gelut gara-gara hal yang sepele. Itu karena apa? Karena kurangnya dorongan dari kita sebagai orang tua. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab yang berbunyi tadi disebutkan oleh Mbak Umi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi orang-orang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan ridho dari Allah, bagi orang-orang yang percaya akan datangnya hari kiamat, bagi orang-orang yang banyak mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita itu sudah menjadi orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala napa dereng? Pripun? Insya Allah. Contohnya nopo? Tanda-tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita itu selalu menghindari perbuatan maksiat. Yang kedua, kita selalu melakukan kewajiban kita sebagai orang Islam. Dan salah satu tanda lainnya itu kita, ibu bapak hadirin semua, itu hadir di dalam pengajian itu tandanya apa? Tanda panjenengan iku diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin jenengan iku dirindukan oleh surga. Ibu pengen dirindukan surga? Ya dirindukan si dia mah kan udah biasa. Tapi ini dirindukan oleh surga. Pengen nopo beten? Pengen nopo beten? Halo? Hai. Halo. Hai. Halo. Jadi di dalam kitab Duratun Nasihin itu diterangkan al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga itu rindu terhadap 4 golongan, Bu. Siapa saja itu 4 golongan? Yang pertama, talil Quran, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, lisannya selalu baca Al-Quran, lisannya selalu basah akan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap hari, setiap detik kita selalu membaca Al-Quran. Bahkan mohon maaf, kula niku gadah guru, beliau teng Termas. Jadi beliau niku satu hari itu bisa sampai 3 atau 5 juz deresan niku Al-Quran setiap hari. Berarti kalau 3 juz 10 hari niku 30 juz. Dan itu mendapatkan 1 hataman. Nggih.
Kira-kira ibu bapak hadirin di sini setiap hari berapa juz ibu? 5. Wah, luar biasa nih, jos tenan. Wonten sak juz, Kata. 3 juz, 4 juz, 5 juz, atau just juz? Nah, jadi setidaknya kita itu minimal lah 1 hari itu kita membaca Al-Quran 1 juz. Atau kalau gak bisa 1 juz, 1 halaman. Kalau gak bisa 1 halaman, 1 ayat. Gak bisa 1 ayat, apa lah sing iso diwaca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak apa-apa. Sepenting setiap hari kita itu mengagendakan untuk membaca Al-Quran. Kayak gitu. Untuk apa? Minimal kita itu tidak dirindukan oleh si dia, tapi dirindukan oleh surga. Kan lebih istimewa. Boten. Pasti niku dirindukan oleh surga. Kalau kita ingin dirindukan surga, yang pertama talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Wahafidul lisan, yaitu menjaga lisannya dari berkata kasar, berkata kotor, berkata yang tidak pas, apalagi sampai menyakiti orang lain, kita jaga. Kemudian golongan yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an, orang-orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan, atau bisa kita artikan orang-orang yang bersedekah. Yang tadinya kita itu bersedekah seminggu sekali pada hari Jumat, khususnya bapak-bapak, seminggu sekali hari Jumat 1.000, ayo kita tingkatkan sekarang 10.000, nggih. Nah, yang tadi setiap seminggu sekali ibu bapak, khususnya ibu-ibu di pengajian niku sedekah 2.000 sing pun buluk, saniki kita tingkatkan 10.000, bahkan setiap hari. Karena apa? Karena sedekah itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Ngoten lah teng Quran ini kok. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah adalah seperti orang seperti 1 biji yang mana biji itu ditanam dan tanaman itu tumbuh, dan tumbuhan itu memberikan ranting-ranting, dan ranting-ranting itu membuahkan biji-biji, ratusan biji, bahkan ribuan biji, dan seperti itu seterusnya. Ketika ibu bersedekah 1.000, insya Allah hakul yakin ibu pasti diganti dengan oleh Allah itu 100.000. Kuncinya apa? Kuncinya yakin. Ketika bapak bersedekah kepada seseorang itu 10.000, hakul yakin suatu saat pasti diganti oleh Allah menjadi 10 juta. Amin. Allahumma amin. Amin sing banter Allahumma amin. Kurang banter Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang yang telah meninggal niku Bu, orang yang telah meninggal ketika ditanyain oleh malaikat, seumpama sampean niku iso urip meneh sak jam, kira-kira sampean arep opo? Dimana kayak karo malaikat. Pikiran kita apa? Paling ya sholat, ya zakat, ya puasa. Puasa ora ya. Puasa yang nggak cukup 1 jam, atau maca Quran dan lain-lain lah. Tapi apa jawaban si orang yang telah meninggal itu? Seumpama kula niku diberi kesempatan hidup kembali 1 jam saja, maka saya akan bersedekah. Luar biasa ibu. Saya akan bersedekah. Makanya orang-orang ketika orang tersebut itu meninggal, ini suatu hikayat, dan ini hikayat itu
ada di dalam kitab bahwasanya ketika orang itu meninggal dan ketika masa hidupnya itu memberikan orang yang sedang kehujanan dan memberikan payung yang jelek, sedangkan dia punya payung yang baru. Apa jawaban dari orang yang telah meninggal itu? Gusti, kenapa saya dulu itu memberikan payung yang jelek, gak yang bagus? Kenapa saya memberikan baju yang jelek? Kenapa saya memberikan sesuatu yang murahan kepada orang? Padahal itu ternyata sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa alam kubur. Subhanallah. Makanya ayo kita bersedekah kapanpun, dimanapun, kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bersedekah. Mari kita tingkatkan. Di samping sedekah itu memberikan pahala untuk kita, tapi itu juga memberikan bukti bahwa kita itu manusia-manusia yang sosialisme, yang peduli antar sesama. Ngoten nggih? Bener napa boten, Ibu? Nah, leres nggih. Kemudian golongan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun masih berapa bulan lagi, masih lama mungkin, tapi kita persiapkan. Karena sejatinya kita berpuasa di 30 hari di bulan suci Ramadan itu untuk latihan menjaga hawa nafsu kita di bulan-bulan selanjutnya. Yang tadinya mungkin puasa hanya bulan Ramadan saja, mari kita tingkatkan puasanya jadi tambah Senin Kemis. Yang dulunya mungkin puasanya masih bolong-bolong, ayo kita tambal dari mulai sekarang. Biar apa? Biar kita dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kula niku sering dicurhati orang-orang yang sedang kasmaran atau orang-orang yang sedang jatuh cinta. Wah, kayak ibu bapak pas jandi manten, kan bapak niku nyawang seorang istri niku luar biasa nggih. Masya Allah. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Ternyata belum sikatan, Bu. Tapi rencang kula niku putus karena diputuskan oleh si dia. Apa sing maune lagu nih kaya ngono kuwi saiki rubah. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaanku untukmu. Meski berat melangkah hatiku, hanya tak siap terluka. Mata niku yang dulunya itu wah dipuji-puji, sedikit benci. Yang tadinya itu dipuji-puji, dibangga-banggakan, sekarang itu blas, bahkan diceritakan ya boten. Jangan sampai kecintaan kita itu luntur seperti itu, nggih Bu. Baik itu kepada seorang suami, kepada seorang istri, ataupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan agar cinta kita itu tetap abadi sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bu, ini jam pinten ini? Tasih nembe jam 12 kurang 4 jam. Nah, ibu bapak hadirin rahimakumullah, kula niku gadah cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin ini akan menjadi pembahasan terakhir. Ketika itu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, dan Sayyidina Umar itu melihat satu rombongan Arab Baduy. Arab Baduy itu orang-orang kampung, orang-orang desa sing boten ngertos kota, ngoten lah. Dan ketika itu ada Arab Baduy itu bertawaf keliling Mekah dengan membacakan Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Padahal ada bacaan-bacaan tertentu ketika orang itu haji ataupun tawaf. Tapi orang tersebut itu hanya membaca Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Sahabat melihat pemandangan tersebut itu merasa, wah ini sesat, ini gak boleh kayak gini. Ibadah kok kayak ngono, wah sesat ini. Dan laporan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Nabi, nggih napa di Mekah di Ka'bah niku enten tiang-tiang sing tawaf tapi bacaane namung Ya Karim, Ya Karim. Oh ngoten, saya tak parani. Tenan, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, karek keluling, Ya Karim, Ya Karim. Ketika itu Nabi Muhammad ikut tawaf di belakang mereka, dan Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti bacaan mereka, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Setelah itu Nabi Muhammad itu ketahuan oleh ketua daripada rombongan tersebut. Kowe sapa? Ngono lah bahasane iki. Kula nggih tiyang mriki. Sampeyan ngenye aku to? Boten. Wah ngenye iki. Boten, saestu. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, wahai orang Baduy, wahai fulan, Anda itu mengapa bertawaf itu hanya mengatakan ya Karim saja? Jawab orang Baduy itu, hei anak kecil, hei pemuda, bukan hanya kecil berarti pemuda pada masa itu ya. Hei pemuda, saya itu di kampung saya, di desa saya itu orang yang paling alim, orang yang paling cerdas, orang yang paling pinter. Saya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, walaupun saya itu tidak pernah melihat beliau. Seumur hidup saya belum pernah melihat beliau, tapi saya kenal Islam dan saya hanya hafal Ya Karim, Ya Karim saja. Kanjeng Nabi itu terkena hatinya, terenyuh, terharu. Masya Allah, saking cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi. Dan orang tersebut tuh jadi wong sing paling pinter, dan cuma bisa Ya Karim, Ya Karim. Sholat Ya Karim, terus tahlilan yo Ya Karim, terus napa nih maca Quran yo Ya Karim. Ya isane kuwi tok Ya Karim. Bahkan tawaf pun itu maca Ya Karim, Ya Karim. Kanjeng Nabi, wahai Arab Baduy, kamu belum pernah bertemu Rasulullah? Belum. Ya Allah, kayak sampean pengen ketemu ke Rasulullah, pengen banget. Wahai Arab Baduy, ya Rabbi, ana nabiyuk, ana Muhammad, ana Rasulullah. Saya itu Rasulullah, saya Muhammad, saya nabimu. Ketika mendengar itu, Masya Allah, nangis orang Baduy itu dan berpelukan bersama Rasulullah SAW. Yang tadinya orang tersebut itu memaki-maki Nabi Muhammad di depannya, sekarang nangis jalan sembroh, ya Allah, ya Rasulullah, ngapunten, ngapunten. Luar biasa sekali. Dan ketika itu, kenapa kamu kok kayak gitu? Tawaf kayak gitu doang? Karena sesungguhnya apa yang menjadi timbangan amalku itu ya hanya keimananku kepada Allah dan Rasul. Ngoten niku. Saking belum menyebarnya Islam ke penjuru dunia mungkin ya. Jadi hanya hafal itu doang. Maka turunlah malaikat Jibril dan memberkahi dan memberikan ampunan sebelum orang itu melakukan kesalahan, dan memberikan maghfirah
sebelum orang itu melakukan maksiat. Luar biasa. Huwal karim, huwal azim, huwal rahim. Dia Allah yang maha pengasih, dia Allah yang maha mulia, dia Allah yang maha agung. Yang ngerti mana yang lantas pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah ataupun tidak. Tanpa rahmat Allah kita tidak mungkin untuk mendapatkan rahmat beliau. Tidak mungkin kita akan bisa hidup sampai detik ini kalau tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya itu tidak bisa lama-lama karena mungkin ini melanjutkan acara di pondok, yakni acara Maulid juga, Maulid Rasulullah, Maulid tiba. Jadi saya boten saged dangu-dangu kayak melanjutkan perjalanan. Geniko. Jadi kesimpulannya, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita 180 derajat. Dibalik yang tadinya sholatnya di rumah, ayo kita berjamaah. Yang tadinya pengajiannya seminggu sekali, ayo seminggu 2 kali. Yang tadinya puasanya bolong-bolong, ayo kita tambal. Yang tadinya puasa hanya bulan Ramadan saja, ayo kita disertai dengan puasa Senin Kamis. Yang tadinya sedekahnya hanya 1.000 seminggu, mari kita tingkatkan menjadi 10.000. Terus kita tingkatkan agar kita menjadi manusia-manusia yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Niki sekalian dunga nggih, Pak? Mungkin mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan doa yang insyaallah saya antarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi akram nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qali sahabati Rasulillah ajma'in. Amin.